Indonesia kembali memantik perhatian global setelah wacana pengenaan tarif terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka mencuat ke publik. Di tengah meningkatnya kesadaran akan posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia, muncul dorongan untuk memonetisasi keunggulan geografis tersebut. Namun di sisi lain, komitmen terhadap hukum internasional dan tekanan dari negara tetangga membuat langkah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Indonesia kini harus memilih menjadi pemain aktif yang mengambil keuntungan atau tetap sebagai penjaga stabilitas jalur global. Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran mau nge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi 3, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi 2 lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu. Selat Malaka membentang sepanjang 900 km, menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa, dan dilalui sekitar 22% perdagangan maritim global. Jalur ini menjadi koridor utama pengiriman minyak dan gas ke negara konsumen besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Wacana Menteri Keuangan Purbaya menarik tarif untuk kapal internasional yang melintas di Selat Malaka mendapat protes keras dari Malaysia. Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan menyebut bahwa Selat Malaka dikelola oleh 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, Singapura merespon terkait wacana pengenaan tarif Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishna menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi. Merespon soal wacana memungut tarif dari jalur pelayaran Selat Malaka, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang bebas dan netral. Kebebasan navigasi di sana merupakan komitmen banyak negara karena sesuai dengan hak lintas damai pasal 17 UNCLOS 1982 yang saling menguntungkan. Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional khususnya UNCLOS, di mana dalam sejarahnya terjadinya juga UNCLOS ini dari mana ada satu semacam agreement bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee. Polemik pengenaan tarif di Selat Malaka telah menemui titik terang. Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan tidak akan memberlakukan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di jalur vital tersebut. Dengan demikian, Selat Malaka tetap menjadi jalur perdagangan bebas biaya yang mendukung stabilitas ekonomi kawasan dan dunia. Usai pernyataan terkait wacana memungut tarif di Selat Malaka menuai polemik, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa dirinya tidak serius ketika menyampaikan hal tersebut. Purbaya menegaskan Indonesia belum merencanakan memungut tarif terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Ada freedom of navigation, kita dukung itu dan kita sudah ratifikasi. Terus bahkan itu di freedom of navigation itu kita diwajibkan kita mengizinkan kapal-kapal yang lewat di ZEE kita. Bahkan kita harus menjaga keamanan di sana seperti itu. Jadi kalau serius itu, dan kita hanya mengaktifkan nanti servis-servis yang dimungkinkan ketika atau bukan pada semaksimal mungkin. Kita kan buka laut baru kan yang internasional tuh di Selat Sunda sama Selat Lombok kalau nggak salah. Di situ nanti dioptimalkan servis yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang tambahan. Jadi bukan kayak uang reman gitu, lewat bayar, nggak seperti itu. Kalau Iran dan Amerika kan bukan penandatangan UNCLOS, tapi gitu. Kalau mereka bisa gitu, kasarannya itu bercandanya, apa yang lain nggak bisa. Tapi jangan muat Iran sama Amerika ya. Kita hanya fokus di kita bahwa kita ngerti kewajiban kita
di UNCLOS seperti apa. Kita sudah ratifikasi UNCLOS dan kita akan menjunjung hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.